Ya, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pembahasan soal latihan matematika peminatan. Nah, hari ini memang mohon maaf sedikit terganggu. Ada suara sound system wong dewe gawe ya. Tapi yang sudah tidak mengurangi tetap semangat kita untuk belajar. Nah, ini meskipun ada gangguan sedikit suara dari luar, tapi saya berusaha untuk membuatkan pembahasan tentang soal latihan ini. Ini soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari 2x-5 dalam kurung mutlak sama dengan 7. Nah, kalau soalnya seperti ini ada beberapa cara sebenarnya, bisa dikuadratkan kanan kiri ya, atau bisa dibuat dipisah. Untuk mutlak itu kan biasanya positif sendiri, negatif sendiri. Nah, saya akan pakai cara yang dikuadratkan. Misalkan yang di kiri ini saya kuadratkan, ini 2x kurangi 5, ini saya kuadratkan. Yang sebelah kanan juga saya kuadratkan. Ini nanti jadi 4x kuadrat min 20x plus 25 sama dengan 49. Jadinya 4x kuadrat min 20x. Ini kalau 49 kita geser ke sini ya, berarti ini adalah plus 25 kurangi 49 sama dengan 0. Nah, jadinya 4x kuadrat min 20x, 25 ke 49 ya, berarti 15 tambah 25, ini berarti 5 ke 40, 15 tambah 9, 24 ya. Jadi ini adalah min 24 sama dengan 0. Oke, kalau kita sederhanakan, kita bagi 4 menjadi x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, ini jadinya min 6 ini berarti min 6 ditambah 1, ini plus 1. Jadi x yang pertama adalah 6, x atau x yang kedua adalah min 1. Jadi min 1 sama 6, jawabannya adalah C. Oke, soal yang kedua. Nah, ini juga sama, ini bisa kita kuadratkan kanan kiri ya. Ini misalkan ini 3x plus 1 kuadrat sama dengan x min 5 kuadrat. Berarti 9x kuadrat plus 6x plus 1 sama dengan x kuadrat min 10x ditambah 25. Kalau kita kumpulkan semuanya di ruas kiri, ini x kuadrat ini pindah ke sini kan 1, ini tinggal 8x kuadrat. 6x ini ada min 10, pindah jadi plus ya, jadi plus 16x. 1 ini ada plus 25, ini pindah sana jadi min 24 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan dibagi 2 jadi dibagi 8, x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan jadinya plus 3 sama min 1. Nah, ini yang pertama adalah min 3 atau yang kedua adalah 1. Jadi min 3 sama 1 atau 1 sama min 3. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal nomor 3 ya. Ini ada pertidaksamaan. Nah, bagaimana kalau kita coba kuadratkan kedua ruas? Ini 2x min 1. Ini kita kuadratkan kurang dari sama ya, 49. 4x kuadrat min 4x plus 1 kurang dari 49. Maka jadinya 4x kuadrat min 4x ini min 48 kurang dari 0. Nah, ini kalau kita jadi gini ya, kalau kita bagi 4 coba, x kuadrat min x. Nah, 48 ini kalau kita bagi 4 ini ada 12. Nah, sehingga kalau kita faktorkan ini x nya berarti ini ada min 4, ini ada plus 3, sehingga x yang pertama adalah 4 atau x yang kedua adalah negatif 3. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Ini 3, di sini 4. Nah, kalau misalkan nolnya ada di titik sini, ini kalau kita masukkan nilai 0 ya, ini berarti min 12 kurang dari sama 0 benar, maka penyelesaiannya ada di daerah tengah. Nah,
ada di sini. Oke, maka jawabannya adalah yang antara min 3 sampai 4 itu adalah yang C. Oke, sekarang lanjut soal nomor 4. Ya, ini bisa juga kita kuadratkan kanan kiri ya. Ini menjadi 2x kurangi 1 ini kuadrat lebih dari x plus 4 kuadrat. Ini menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 lebih dari x kuadrat plus 8x plus 16. Jadi ini kalau kita kumpulkan jadi 3x kuadrat ya, ini pindah sana. Ini min 12x, ini min 15 lebih dari 0. Nah, ini kalau kita bagi 3 semuanya menjadi x kuadrat min 4x min 5. Oke, berarti kalau kita faktorkan berarti ini adalah min 5, ini plus 1. Berarti x yang pertama adalah 5 atau x yang kedua adalah min 1. Nah, kalau kita buat garis bilangannya, misalkan di sini min 1, di sini 5 ya, nolnya ada di tengah ya. Kalau 0 kita masukkan ya, min 5 itu lebih dari 0 berarti kan salah. Nah, berarti penjelasannya ada di sini. Oke. Berarti di x kurang dari min 1 atau x-nya lebih dari 5. Nah, ternyata ini tidak ada di ABCD ya, mungkin salah ketik atau ini ya, ini mungkin yang 5. Jadi di opsi tidak ada, yang benar adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 5. Kalau ini 5, nah mungkin jawabannya D, kalau ini 5 bukan 2. Oke ya, itu. Lanjut soal nomor 5. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini hanya cuma mencari akarnya saja ya, itu salah satu triknya. Kalau di sini negatif, nah itu pasti tandanya beda. Tandanya beda ya, tandanya beda itu min plus atau plus min. Mungkin ini. Nah, kemudian caranya adalah kita cari dua bilangan yang jika dikalikan adalah min 12, kalau dijumlahkan adalah min 1. Bocoran bilangannya ada di opsi. Nah, apakah 26 sama 43, yang selisihnya 1 itu ternyata 4 sama 3. Nah, biar di sini jadi min 1, maka ini min, di sini plus. Nah, ini kalau dijumlahkan kan min 1, maka x yang pertama adalah 4 atau x yang kedua adalah min 3. Jadi 4 sama min 3. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal berikutnya adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini kasusnya hampir sama seperti soal-soal sebelumnya. Ini tinggal kita faktorisasi saja. Ini bocorannya sudah ada di sini, angkanya adalah 5 sama 3. Nah, biar di sini negatif 2, ini berarti negatif 5, ini plus 3. Jadi x yang pertama adalah 5 atau x yang kedua adalah negatif 3. Nah, kalau kita buat garis bilangan di sini negatif 3, di sini 5. Kalau nolnya ada di tengah, nolnya kita masukkan. Nah, ini 0 kuadrat min 2 kali 0 kan tinggal ini ya. Min 15 itu kurang dari sama dengan 0. Ternyata benar, posisinya ada di tengah, maka penyelesaiannya ada di daerah sini. Jadi, nanti penyelesaiannya antara min 3 sampai 5, berarti min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut sekarang ada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini gini, ini kita tulis dulu, kita samakan ya. Kita mau eliminasi x-nya, berarti ini 2x plus 3y sama dengan 14. Yang ini langsung kita kalikan 2 ya. Ini kita kalikan 2 menjadi 2x plus 4y sama dengan 18. Nah, x-nya sudah sama. Ini kita kurangkan saja, tapi ke atas biar tidak merubah tanda. Ini ke atas saja. Berarti 4 kurangi 3, ini y. 18 kurangi 4, ini ada 4. Jadi y-nya sama dengan 4. Kalau y-nya 4, kita bisa cari x-nya dengan cara kita ambil salah satu, misalkan x plus 2y sama dengan 9. Kalau y-nya 4, 2y berarti 8. X plus 8 sama dengan 9, maka x, 8-nya pindah adalah 1. Jadi x-nya 1, y-nya 4. Kalau ditanya 6x min y ya, 6 kali 1 kurangi 4, berarti 6 kurangi 4 sama dengan 2. Jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut sekarang penyelesaian sistem persamaan 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel ini memang sedikit agak panjang sedikit ya. Kita ada diubah dulu dalam 2 variabel, kemudian baru dari 2 variabel nanti akan kita cari nilai x, y-nya. Oh, ini mungkin ralat, ini z mungkin ya, ini z. Oke. Tapi kalau soal pilihan ganda,
bisa kita kalau kasusnya hanya mencari himpunan penyelesaian ya, bisa kita trial and error. Misalnya gini, kita ambil salah satu, 2x plus 5z min 3z sama dengan 5. Coba kita ambil jawaban A. A itu berarti 2 kali 3 karena x nya 3, z nya adalah 2, z nya adalah 1. Benar enggak hasilnya 5? Ini berarti 6 tambah 10 ya, ya kan, 16 kurangi 3 ternyata 13. Jadi bukan ya, bukan. Nah sekarang kita ambil yang B, misalkan yang B tetap kita masih sama, 2x plus 5z min 3z sama dengan 5. Kalau B nya itu 312, berarti 2 kali 3 ditambah 5 kali 1 kurangi 3 kali 2. Benar enggak sama dengan 5? Kita cek. Ini 2 kali 3 6 ditambah 5 kali 1 5, 11 kurangi 6 adalah 5. Nah kemungkinan ya jawabannya adalah yang B. Nah kalau masih ragu, kita uji pada di persamaan kedua. Nah ini 6 kali 3 itu 18, 8 kali 1 8 ya, 18 ditambah 8 itu ada 26 dikurangi min 5 kali 2 min 10, 16. Ternyata benar ya. Jadi yakin jawabannya adalah yang B. Kalau mau dieliminasi juga boleh, tapi kalau pilihan ganda dan hanya ditanyakan himpunan penyelesaian, maka lebih cepat pakai. Lanjut soal nomor 10. Ini adalah persamaan linear dan variabel ya. Ini Z. Oke, caranya gini, kita jadikan 1 x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan x min 1 ya, karena Z sama dengan Z kan gitu ya. Maka kalau ini kita pindah ke ruas kiri, x kuadrat jadi min 4x ini plus 3 sama dengan 0. Sama seperti soal di atas, kita faktorkan, ini berarti min 3, ini min 1 ya. Berarti x nya sama dengan 3 atau x nya sama dengan 1. Nah sekarang untuk x sama dengan 3, nah ini udah kelihatan gunanya ya. Untuk y nya adalah x min 1, berarti sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Jadi ketemunya 3,2. Nah untuk x sama dengan 1, maka y nya adalah x min 1 atau 1 min 1 sama dengan 0 atau ketemunya 1,0. Jadi 3,2 sama 1,0. Nah jawabannya adalah yang C. Oke lanjut, ini kuadrat sama seperti tadi, Z sama dengan Z ya. Berarti kita tulis dulu x kuadrat min 3x, boleh kanan kiri, boleh dibalik, sama saja. Ini x kuadrat min 2. Oke, kalau saya kumpulkan ke sana ya, ini kan hilang ini. Oke ya, tinggal min 3x min 8 plus 2 sama dengan 0. Berarti min 3x min 6 sama dengan 0 kan itu. Min 3x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 dibagi min 3 adalah min 2. Nah karena x nya min 2, maka z nya tadi adalah kita ambil salah satu, x kuadrat min 2, maka min 2 kuadrat dikurangi 2. Min 2 kuadrat itu 4 kurangi 2 adalah 2. X nya 2, y nya min 2, maka ini min 2,2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke lanjut sekarang tentang bentuk pangkat. Nah kalau bentuk pangkat kasus seperti ini, pertama kita bisa cek B nya dulu enggak apa-apa, atau A. 3-nya nantilah belakangan. A, coba ini A, ini ada 3, di sini ada 4, berarti dikalikan ya, berarti A nya 12 dibagi ini ada min 4, di sini ada min 2, berarti A 8. Pembagian pangkatnya dikurangi, 12 kurangi 8 berarti 4. Mana A nya yang pangkat 4? Itu ternyata di B, C sama E. Sekarang yang B, min 2 sama 4, B nya itu min 8. Ini 3 sama min 2, itu B nya adalah min 6. Nah kalau kita kurangi min 8 min 6, B nya adalah min 2. Oke ya, kita cari yang B nya min 2. B nya min 2 ada di E ya, ada di E sini. Oke, berarti kalau tadi yang memungkinkan sudah, ini sudah tidak, maka jawabannya adalah yang E.
Itu. Kalau ndak yakin bisa dicek tiganya sekalian. Lanjut sekarang. Nah, ini logaritma. Kita harus manipulasi dulu aljabarnya. 27 ini sama dengan 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Ditambah 2 log 3 kali akar 3 itu 3 pangkat setengah log 2 pangkat 2. Nah, ini sesuai dengan sifatnya. Ini 2/3 3 log 3 ditambah ini 2 log 3 kali ini ada 2, ini ada setengah, berarti 2 dibagi setengah 3 log 2. Nah, ini bisa dipindah ke depan sana ya. Ini 1 ya. 3 log 3 adalah 1, maka tinggal 2/3 ditambah ini pindah ke depan, 2 dibagi setengah itu 4 kali 2 log 3 log 2. Nah, ini karena ini nyambung, ini 2 log 2, ini nilainya juga 1. Nah, ini nilainya juga 1. Maka yang atas adalah kita dapatkan 2/3 ditambah 4. Ini yang atas. Yang sekarang yang kita otak-atik yang bawah. 3 log 2. 3 log 2. Karena pengurangan itu dibagi ya, ininya dibagi. Gini ya. Berarti 3 log 1/9. Maaf. Atau 3 log 3 pangkat min 2. Ini pindah depan. Jadi min 2 kali 3 log 3. Ini nilainya juga 1. Ditambah 2 log 8. 2 log 8 itu nilainya 3. 2 log 8 itu ya. 2 log 8 nilainya 3. Jadi min 2 ditambah 3 adalah 1. Nah, yang atas tadi 2/3 ditambah 4, yang bawah 1. Kan sama saja kan? Berarti sama dengan 2/3 tambah 4. Kita samakan penyebutnya, berarti 12/3. Nah, ini berarti 14/3 ya. 14/3. Di situ adanya 14/6. Tidak ada isinya ya. Ini tidak ada opsinya, mungkin salah ketik ya. Jadi jawabannya adalah 14/3. Jadi caranya seperti itu. Hanya mungkin salah nulis ini opsinya. Oke. Lanjut sekarang persamaan eksponen. Nah, ini dulu kita ubah. Ini menjadi 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 2. Ingat, perkalian pangkat kan pangkatnya dijumlah ya. Ditambah 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah gini. 3x pangkat 2 sama saja. Ini 3 pangkat 2 itu 9. Ini adalah 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan 3 pangkat x adalah a, menjadi 9a kuadrat plus 8a min 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan gini ya. Nah, ini a. Dua bilangan dikalikan min 9 kalau ditambah adalah 8 adalah plus 9 min 1. Ini dibagi 9, ini dibagi 9. Itu ya. Oke, sehingga ini adalah ketemunya ini 9a plus 1. Ini adalah a min 1/9. A yang pertama adalah min 1. A yang kedua adalah 1/9. Oke ya. Nah, kalau A-nya min 1 kan tidak mungkin. Maka kalau A-nya adalah 1/9, tadi 3x sama dengan 1/9, 3x sama dengan 1/3 pangkat 2, atau 3x sama dengan 3 pangkat min 2. Maka x-nya sama dengan min 2. Oke, jawabannya adalah yang A. Sekarang vektor. Nah, ini ada sudut. Oke, sudut vektor itu diantara sudut cos adalah ini kalikan dibagi panjang A kali panjang B. Kita kalikan 2 kali min 1 min 2. 1 kali 2 adalah plus 2. 3 kali 3 adalah 9. Oke, panjang vektor yang A 2 kuadrat ini 4, 4 tambah 1 kuadrat 5, 5 tambah 3 kuadrat 9, berarti akar 14. Nih, min 1 kuadrat 1, 1 tambah 2 kuadrat 4, 5, 5 ini juga 14. Nah, berarti 9/14. Ini kan hilang ya, akar kali akar adalah 14. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke,
Oke, lanjut sekarang tentang persamaan lingkaran. Titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran ini sarannya sederhana ini. Kalau kayak gini, nah gini triknya ya. Nah ini bagi dua, tandanya dibalik. Kalau dibagi dua kan min 1 kan, jadi 1. Ini bagi dua adalah 3, jadi min 3. Jadi cari yang 1 sama min 3. Nah ini tidak. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C sama D. Sekarang kita cari jari-jarinya. Kita cari jari-jarinya. Untuk mencari jari-jari, jadi rumusnya ini R kuadrat sama dengan ini dikuadratkan 1 plus 9 kurangi dengan ini yang paling belakang, jadi min 6. Oke, berarti 1 tambah 9 tambah 6. Nah, berarti ada 16. Ini R kuadrat, berarti R-nya adalah 4. Oke, karena R-nya 4, 1,3 isinya adalah C. Lanjut sekarang sama lingkaran yang berpusat di titik min 2,4. Sekarang kalau dibalik diketahui ini min 2, maka ini nanti kalikan 2, tandanya dibalik. Oke, ini kalikan 2, tandanya dibalik. Jadi yang 4 sama min 8, kita cari yang 4 sama min 8. Nah ini ya. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah D sama E. Nah sekarang kita lihat D-nya 4 akar 6, maka jari-jarinya adalah 2 akar 6. Untuk cari ini, C ini namanya yang di belakang ini, C adalah ini dikuadratkan, titik pusat ini dikuadratkan, min 2 kuadrat 4 ditambah 16 kurangi dengan R kuadrat. Nah, berarti kurangi dengan 2 akar 6 kuadrat. Maka sama dengan 4 ditambah 16 kurangi 2 kuadrat 4 akar 6 kuadrat 6, 46 adalah 24. Maka di sini adalah 20 kurangi 24 sama dengan min 4. Kita cari yang min 4 ada di E. Nah, kayak gitu ya cara cepatnya. Lanjut sekarang. Ini sudut ganda ya. Oke, kita ingat bahwa sin 2A itu adalah 2 sin A kali cos A. Nah, berarti kita harus cari sin sama cos. Sementara di sini diketahui adalah cos A ya. Ini kayaknya soal ini itu maksudnya adalah tangan A, maaf diralat. Ini tangan A. Oke. Kalau di sini adalah tangan A diralat ya, ini tangan A. Oke, ini. Nah, kalau misalkan alfanya ada di sini, tangan itu wah, gini ya. Jadi kalau di sini berarti ini adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah akar 5. Nah, berarti sin alfanya depan miringnya itu adalah 1/4 akar 5. Cos alfanya samping miringnya berarti 2 akar 5. Maka ini tinggal dikalikan 2 kali sin ya, 1 per akar 5, 2 per akar 5 sama dengan 2 per 5. Oke, jawabannya adalah yang E. Ini diralat, ini tangan ya, bukan cos. Oke. Lanjut sekarang. Nah, ini ada sin 75. Ini juga masih di rumus selisih sudut ya. Ini kita bisa pakai sin 75. Nah, ini sama dengan sin misalkan 30 ditambah 45. Betul ya? Nah, ini kita pakai rumus sin A ditambah B. Kita punya rumus bahwa kalau ada sin alfa ditambah beta, nah itu adalah SCCS ya, sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Itu. Oke. Nah, karena ini alfanya adalah 30, betanya 45, dia masukkan. Berarti ini sin 30, ini cos 45, ini cos 30, ini sin 45. Sin 30 itu setengah, cos 45 itu setengah akar 2. Ini ditambah cos 30 itu setengah akar 3, sin 45 itu setengah akar 2. Kalau ini saya kali berarti 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Kalau 1/4-nya saya keluarkan jadinya akar 2 min akar 6. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke.
Lanjut sekarang transformasi geometri. Nah, ini translasi. Nah, translasi mudah, tinggal ditambah saja. Kalau ini 34 ya, ditranslasi dengan 15, maka hasilnya adalah 3 tambah 1 4, 4 tambah 5 9. Oke, 49. Nah, sekalinya refleksi terhadap sumbu X. Oke, kalau terhadap sumbu X sama dengan 5, tinggal selisihnya saja. 4 ke 5 itu adalah 1, maka ditambah 2. Ini nanti tinggal 6 9. Oke, karena X sama dengan 5, maka Y-nya tetap. Jadi yang berubah hanya 4-nya menjadi 6. 6 dari mana? Karena selisih 5 sama 4 1, tinggal dikalikan 2. Jadi 6,9. Oke, lanjut soal nomor 21. Suku banyak polinomial. Sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 3 min 4x kuadrat min 2x plus 6 oleh x min 2. Nah, ini kita pakai cara Horner saja biar cepat. Nah, ini 2, ini min 4, ini min 2, di sini 6. Oke. Karena di sini x min 2, berarti x-nya sama dengan 2. 2-nya tulis sini. Oke. 2 turun ke bawah, 2 kali 2 adalah 4, min 4 tambah 4, 0, 0 kali 2 adalah 0, min 2 tambah 0, min 2, min 2 kali 2 adalah min 4, 6 tambah min 4 adalah 2, jadi sisanya adalah 2, jawabannya adalah B. Lanjut sekarang, persamaan trigonometri. Oke, 2 cos 2x plus sin x sama dengan 1. Nah, ini kita coba untuk x-nya sama dengan 0 derajat. Oke, kalau x-nya 0 berarti cos 2 kali 0, kalau itu cos 0 ya, berarti sama sin 0. Bener enggak sama dengan 1? Cos 2 kali 0 berarti cos 0 ditambah sin 0. Oke ya, cos 0 ya. Cos 0 itu kan nilainya 1 ya, sin 0 itu nilainya 0 sama dengan 1. Oke ya, ternyata benar juga, ini 0 juga benar, 0. Oke, lanjut sekarang untuk x sama dengan 30. Kalau x 30 berarti cos 2 kali 30 kan 60 ya, sin 30 sama dengan 1. Cos 60 itu setengah, sin 30 itu setengah, nilainya 1. Jadi yang ada 30 nya juga benar. Oke, yang ada 30 nya juga benar. Nah, lanjut sekarang, jadi ini 60 30. Oke, jadi ini sudah tidak mungkin ya, karena 0 ada. Maaf, ini berarti gini, untuk yang 150 misalkan. Oh, ini mungkin gini, ini nolnya enggak ya, ini nolnya enggak diikutkan. Nah, kalau nolnya enggak diikutkan berarti ini maksud soal ini adalah nolnya tidak diikutkan. Itu berarti yang nol ini enggak ikut ya. Karena 30 ini memenuhi 1, maka bisa dipastikan 150 sama 180 adalah jawabannya, benar. Jadi intinya nanti diuji saja kalau soal pilihan ganda, untuk masing-masing sudut ini kita masukkan ke sini nilainya apakah sesuai atau tidak. Yang tidak berarti tidak jawabannya. Oke. Sekarang limit trigonometri. Nah, sekarang bentuknya sudah tangen sama sin ya. Ini kan nilainya 1, tinggal 3/6 atau 1/3. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang nih, kalau ada cos 6x min 1, ingat kalau kita punya cos 2x min 1 itu adalah min 2 sin kuadrat x. Berarti kalau ada cos 4x min 1, ini dari rumus sudut ganda ya, min 2 sin kuadrat 2x. Nah, kalau berarti cos 6x min 1 berarti min 2 sin kuadrat 3x. Nah, ini yang atas kita ubah jadi min 2 sin kuadrat 3x, yang bawah itu x kali tangen 3x. Nah, sin kuadrat ini kan 2 berarti ya, kuadrat itu berarti ada sin 3x kali sin 3x dibagi dengan x tangen 3x. Coba perhatikan, ini sin 3x tangen 3x nilainya 1. Ini karena 3 ini 1, nilainya adalah 3. Jadi min 2 kali 3. Jawabannya adalah min 6. Oke, jawabannya yang D.
Sekarang turunan. Nah, turunan ini mudah ya. Turunan trigonometri ini tinggal dikalikan. Set ya. Ini 4 kali. Nah, turunannya sin adalah cos. Ininya tetap. 8 cos 4x. Lanjut, fx adalah sin kuadrat 3x min 1 ya, turunan dari fx. Oke, kalau bentuknya punya pangkat, maka yang pertama dilakukan adalah turunan pangkatnya dulu. 2 kita taruh ke depan, sin ini tinggal 1 ya, 3x min 1. Nah, sekarang turunan trigonometri, sinnya adalah cos 3x min 1, baru diturunan dari fungsinya. 3x min 1 itu adalah 3. Kalau ini saya pindah ke depan, 3 kali 2 adalah 6 kali sin 3x min 1 kali cos 3x min 1. Berarti jawabannya adalah yang C ya, 6 sin 3x min 1 kali cos 3x min 1. Lanjut nomor 27, integral trigonometri. Integral dari 6 cos per 3x. Nah, kalau integral itu konsepnya gini. Ini 6 dibagi variabel x-nya ini 3. Kemudian integralnya, kalau sin itu kan min cos, kalau cos adalah sin. Jadi ini adalah sin, ini tetap 3x plus c. 6 bagi 3 adalah 2 sin 3x plus c. Oke, jawabannya adalah yang C. Ini masih di integral trigonometri ya, berarti ini 2/6 min cos. Ini min ya, ini cos 6x plus 3/6 sin 6x. Nah, ini berarti min 1/3 cos 6x ditambah setengah sin 6x plus c. Jadi min 1/3 cos 6x tambah setengah sin 6x. Oke, jawabannya adalah yang ini. Ini tentang peluang binomial. Lionel Messi mendapat kesempatan melakukan tendangan penalti sebanyak 5 kali. Maka peluang Messi mampu menjebol gawang sebanyak 4 kali adalah, oke, tendangannya 5 kali, yang diharapkan adalah 4 kali. Berarti kombinasi 4 dari 5 ya, kombinasi 4 dari 5. Karena peluang tendangan penalti itu 1/2 untuk gol dan 1/2 untuk tidak gol ya. Karena dia yang diharapkan golnya 4 kali, maka ini pangkat 4. Ini yang tidak golnya berarti 1 kali. Kombinasi 4 dari 5 ya, kalau kita lihat 4 dari 5 itu 5, 4, 3, 2 dibagi 4, 3, 2, 1 nah, sama dengan 5 ya, berarti ini nilainya 5. Setengah pangkat 4 adalah 1/16, ini per 2, berarti 5/32. Oke, isinya adalah yang A. Terakhir, peluang mendapatkan 1 kali mata dadu berjumlah 10 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Ini juga peluang binomial. Nah, mata dadu yang jumlahnya 10 itu 55 ya, ada 64, ada 46, hanya ada 3. Oke, berarti peluang dapat jumlah 10 itu 3/36. Nah, peluang yang tidak jumlah 10 berarti 33/36. Ini kalau disederhanakan adalah 1/12. Yang ini adalah 11/12. Nah, karena percobaannya 3 kali, yang diharapkan 1 kali, nah maka ini kombinasi 1 dari 3. Berarti kalau dia 1 kali, berarti tadi 10-nya adalah 1/12 pangkat 1. Di sini 11/12 pangkat 2. Nah, kombinasi 3 dari 1 adalah 3. Ini 1/12. Ini 11. Saya tulis gini aja. 11/12 ya. Jadi kalau ini saya hilangkan ya, ini tinggal 4 ya. Jadi sama dengan 121, atasnya ini 4 kali 12 kali 12. Ini kalau dihitung adalah 121/576. Jawabannya adalah yang A. Oke.